Are you alright? Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali bersama saya John. Sebuah film berjudul Apartemen 7A tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang penari yang bertemu dengan pasangan kakek nenek, ditawari tinggal di satu kamar apartemen yang mewah dan elit. Siapa yang bisa menolak? Eits, jangan senang dulu, ada suatu rahasia yang mereka sembunyikan dan itu sangat-sangat mengerikan sekali. Penasaran? Langsung saja siapkan piring, ambil nasi secukupnya, posisikan 3 jari untuk ngahuap. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar pada tahun 60-an, kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Terry. Ia adalah seorang penari yang saat ini sedang persiapan untuk tampil karena menari adalah passionnya dan bercita-cita ingin berkarir sebagai seorang penari profesional yang terkenal. Terry harus tampil dengan sempurna tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Awalnya semua berjalan normal, Terry menari dengan sangat energik sampai akhirnya ketika ia melakukan gerakan melompat sebagai gerakan terakhirnya, kakinya tiba-tiba terkilir dan... Beberapa minggu setelah kejadian itu, kini Terry harus jalan pincang dan tidak bisa menari lagi. Ia juga mulai kecanduan obat penenang untuk menekan gejala depresi yang semakin hari semakin meresahkan. Terry sendiri tinggal bersama sahabat baiknya yaitu Ani. Sebenarnya bukan tinggal bareng, tapi lebih ke numpang akibat Terry yang sudah tidak bisa menari dan tidak bisa menghasilkan uang lagi. Ani juga sama-sama penari, sehingga ia memberi semangat kepada Terry untuk jangan berkecil hati. I'll land something soon. Of course you will. Beberapa waktu berlalu setelah kaki Terry lumayan pulih tapi belum sembuh total, ia nekat mengikuti sebuah audisi demi mengejar cita-citanya sekaligus bisa membantu Ani bayar kontrakan. Namun tentu saja dengan kondisi kakinya yang sekarang, Terry tidak bisa menari secemerlang dulu dan harus ditolak berkali-kali dari beberapa audisi yang diikutinya. Suatu hari Terry mendapat kesempatan mengikuti sebuah audisi yang dijuriin oleh orang-orang penting dalam industri hiburan. Salah satunya bernama Alan yang diketahui merupakan produser yang punya banyak kenalan dalam dunia hiburan. Mendengar Terry sempat mengalami insiden yang membuat kakinya cedera, salah satu juri pun menyuruhnya untuk melompat berkali-kali demi menguji sejauh mana kakinya sudah pulih. Again. Again. Dan ya, demi bisa lolos audisi ini, Terry mengambil resiko yang berpotensi mengakibatkan kakinya semakin bertambah parah. Melihat Terry tidak punya kesempatan, Alan pun menyuruh Terry membungkuk, berakting seperti babi, merangkak, mengendus, dan bermain lumpur sehingga... I'll do just about anything for another shot, Mr. Marchand. Tak ingin menyerah begini saja, Terry yang melihat Alan sebagai kesempatan untuk bisa lolos pun mencoba mengikutinya sampai ke kediamannya di sebuah gedung apartemen mewah khusus dihuni oleh para konglomerat yang kebanyakan uang. Namun setibanya di lobi dan bertemu dengan mas-mas resepsionis, Terry mulai kehilangan kesadaran akibat terlalu banyak menenggak obat penenang sampai akhirnya ia pun pingsan tepat di depan gedung apartemen tersebut. Wow. Dan ya, salah satu penghuni apartemen yang merupakan pasangan kakek nenek pun secara kebetulan melihat kondisi Terry yang memprihatinkan. Mereka membawa Terry ke kamar dan membiarkannya istirahat sampai pulih. Ketika siuman, Terry baru sadar jika ia berada di dalam sebuah kamar apartemen mewah di mana si nenek akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Minnie dan suaminya yang bernama Roman. Mereka tidak punya maksud apa-apa kecuali hanya ingin menolong Terry yang kebetulan jatuh tepat di hadapan mereka berdua. We found you on the sidewalk.
Terry mengaku bahwa ia ingin bertemu dengan salah satu penghuni apartemen yaitu Alan. Kebetulan semua penghuni di sini saling kenal satu sama lain dan Nyonya Mini berjanji akan mempertemukan mereka berdua nanti. I had an accident 4 months ago. It's not our fools that define us. It's what we do afterwards. Setelah mengobrol banyak, Nyonya Mini tiba-tiba mengajak Terry melihat sebuah kamar apartemen yang kosong. Beliau mengaku bahwa kamar ini sudah lama ia beli dan sempat ditempati oleh seorang gadis yang kabur dari pacarnya. Mereka berdua membantunya bangkit sampai akhirnya gadis tersebut pergi lagi dengan fakta bahwa mereka berdua banyak uang dan tidak punya anak. Akan sangat senang sekali apabila Terry mau menempati kamar tersebut. I appreciate the offer, but I could never afford the rent on a place like this. Oh, we wouldn't be charging you. Kapan lagi dapat kesempatan seperti ini, Terry langsung menerima tawaran tersebut. Ani sahabatnya sempat curiga, jangan-jangan ada maksud terselubung dari si kakek nenek. Namun hal itu tidak menjadi masalah selama Terry bisa bangkit dari keterpurukannya. Moving into my own place feels like a first step, and this is meant to be. Setibanya di gedung apartemen, Terry langsung disambut oleh si mas resepsionis yang membantunya membawakan barang bawaan. Di mana saat Terry sudah sampai di kamar dan sedang memasukkan baju ke dalam laci dan lemari, ia tak sengaja menemukan seonggok sepatu dengan nama Joan Cebulski yang merupakan milik penghuni sebelumnya. Tak lama muncullah Nyonya Mini yang membawakan bunga untuk Terry sekaligus ingin memberitahu tentang acara minum nanti malam, di mana beliau juga mengundang Alan agar Terry bisa bertemu dengannya. Well, it won't be at our place. Singkat cerita, malam pun poek. Dengan sedikit gugup, Terry pun mendatangi kamar Nyonya Mini dan Tuan Roman yang ternyata di situ hanya ada Alan seorang setelah Nyonya Mini dan Tuan Roman pergi keluar karena ada urusan mendadak. Alhasil, Terry bisa lebih leluasa mengobrol dengan Alan dan mencoba mencari celah kesempatan agar bisa diizinkan masuk tim tari. Yeah, please, take a seat. So, Sesuai ekspektasi, Terry dan Alan pun mengobrol panjang seperti membahas tentang motivasi Terry ingin menjadi penari termasuk audisi yang diikutinya tempo hari. Melihat tekad pantang menyerah yang Terry miliki, Alan pun menjadi simpati dan memberikan kesempatan untuk Terry bisa ikut menari. Not actually why I agreed. oh. Untuk memecah suasana, Alan pun menawari Terry segelas minuman yang tak berapa lama, Terry mulai kelayangan tapi masih bisa jalan, di mana Alan dengan cepat menyetel musik yang membuat Terry semakin masuk ke dalam dunia hayalan. Dalam kondisi setengah sadar itulah, Terry seolah menjadi seorang penari profesional yang masuk ke dalam panggung dengan latar gelap dan hitam. Juga ada sekelompok dancer pendukung yang membuat penampilannya semakin elegan. When your luck is batting zero. Terry lantas dibaringkan di atas ranjang hitam. Para penari pun mulai membentuk lingkaran kemudian menghilang. Terry yang tidak bisa bergerak pun ditinggalkan bersama dengan Alan yang berdiri menatapnya dan tiba-tiba keesokan paginya, Terry pun terbangun di kamar Alan. Rupa-rupanya mereka berdua sudah melakukan begituan semalam. Terry memang tidak sadar karena mungkin pengaruh alkohol atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam minumannya. Entahlah, yang pasti Alan sangat menikmatinya. Begitupun dengan Terry yang meskipun tidak ingat dan tidak percaya, ia sudah terlanjur melakukannya. Look, I had a wonderful time last night. Really? Setelah resmi diterima menjadi bagian dari tim dancer yang akan tampil di acara besar, Terry pun mulai melakukan latihan bersama teman-teman, di mana saat Terry izin ke toilet, ia baru sadar jika di sekujur tubuhnya terdapat beberapa tanda merah bekas semalam, entah karena terlalu brutal atau ada alasan lain. Terry sama sekali tidak ingat dan mencoba untuk tetap merahasiakan hal tersebut.
Pulang ke apartemen, Terry diminta Nyonya Mini untuk datang ke kamarnya. Terry diperkenalkan kepada sahabat Nyonya Mini yang seorang hakim sekaligus terapis bernama Lily Gardenia yang sudah mendengar cerita terkait kaki Terry yang cedera. Beliau membawa sebuah obat oles yang diracik dari bahan-bahan langka seperti kucubung, pucuk gedang, leho dajal, biji salak, dan bahan-bahan lainnya yang dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit keseleo. Oh, thank you. We'll be flying in no time. Setelah bertemu Lily dan Nyonya Mini, Terry pun berjalan di lorong apartemen menuju lift yang terbuka otomatis, di mana saat ia mencoba memeriksanya, tiba-tiba... Ya, ternyata itu hanyalah mimpi. Bahkan ketika ia bangun, ia masih dalam dunia mimpi ketika didatangi oleh seseorang yang berkostum iblis bertanduk dan... Keesokan paginya ketika sudah benar-benar bangun, Terry mulai merasakan ada perubahan pada kakinya. Ramuan Nyonya Lily kemarin rupanya telah menyembuhkan kaki Lily secara total sehingga ia bisa menari dengan sempurna tanpa ada kekhawatiran sedikit pun dalam dirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop! Malamnya di apartemen, Terry mengajak Ani sahabatnya untuk ikutan pesta yang diadakan oleh para konglomerat, termasuk ada Nyonya Mini juga di situ. Kebanyakan dari mereka semua adalah para lansia yang punya banyak uang dan terlihat sangat excited bisa bertemu langsung dengan sosok Terry. You must be the famous Terry. Well, not so famous yet, but give me a few more years. Entah apa yang spesial dari Terry, ia juga merasa ada sesuatu yang aneh dengan para penghuni di apartemen ini. Entah karena ia masih muda dan cantik, atau ada alasan lain yang membuat mereka tertarik. Entahlah, Terry secara tak sengaja melihat beberapa orang sedang berkumpul dan berdoa di dalam kamar, termasuk menguping pembicaraan antara Nyonya Lily dan Nyonya Mini sedang memperdebatkan sesuatu tentang dirinya. Terry, darling! Entah apa yang sudah mereka bicarakan tentangnya, Terry mencoba untuk tidak menanyakan hal tersebut, di mana Nyonya Mini kembali menunjukkan sikap baiknya ketika memberikan sebuah kado berupa mantel bulu care yang diimpor langsung dari Cianjur. Juga ada sebuah kalung istimewa yang katanya berumur ratusan tahun, dan itu semua khusus diberikan hanya untuk Terry seorang. It's for good luck. Sepulang pesta, Terry dan Ani pun melanjutkan minum mereka sambil menikmati mewahnya tempat ini, di mana saat Terry mencoba mantelnya, tiba-tiba... Keesokan harinya saat sedang baca buku, Terry mendadak mual dan muntah angin lenca. Saat ia memeriksakan dirinya ke dokter, ternyata Terry sedang hamil dan satu-satunya pria yang terakhir berhubungan dengannya adalah Tuan Alan. Yang dengan kata lain, saat ini Terry sedang mengandung anak hasil dari hubungan mereka pada malam yang tidak bisa diingat itu. Ani sebagai sahabat terdekat pun diberitahu tentang hal ini. Terry menegaskan bahwa ia tidak bisa memberitahu Alan tentang kehamilannya karena itu bisa membuatnya dikeluarkan dari tim tari. Salah satu penari bernama Yuli pun tak sengaja menguping pembicaraan itu, yang karena sejak awal Yuli tidak suka dengan keberadaan Terry di tim ini, ia tampak sangat senang mendengar Terry punya masalah. Terry, stop! You're a real loon. You know that? Kembali ke gedung apartemen ketika Terry sedang mencuci baju, ia mulai berhalusinasi akibat dari pikirannya yang sedang tidak karuan gara-gara kehamilan tak terduga dan... Di tempat latihan ketika Terry sedang persiapan, Alan menemuinya setelah mendengar kabar terkait kehamilannya. Alan sama sekali tidak marah atau berniat mengeluarkan Terry dari tim. Ia justru malah tampak senang, sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Bahkan nantinya Alan mengaku siap bertanggung jawab. Tetapi saat ini Terry diminta untuk tetap fokus pada penampilannya. Sepulangnya ke apartemen, Terry sempat akan menemui Nyonya Mini dan Tuan Roman yang berada di kamar mereka, yaitu kamar 7A. Namun karena mereka tak kunjung keluar, Terry pun langsung kembali ke kamarnya dan ternyata mereka berdua sudah menunggu Terry di sana. How'd you get in here? The spare We didn't key. think you'd mind. Mereka berdua mengaku punya kunci cadangan dan meminta maaf jika sudah masuk tanpa seizin Terry. Nyonya Mini mengaku hanya terlalu senang setelah mendengar kabar kehamilan Terry dari Alan dan siap memenuhi semua kebutuhan yang Terry perlukan dalam menyambut persalinan nanti. We know that you're scared being a single woman and all, but we want to help.
anything you need. Sontak hal itu membuat Terry merasa tidak nyaman karena ia belum memutuskan apakah akan mempertahankan bayinya atau menggugurkannya, mengingat cita-citanya sebagai penari terkenal pastinya akan menjadi terhambat apabila perutnya semakin membesar. No, I haven't decided if I'm gonna keep it. You make a wonderful mother. And besides, you got plenty of family around town. You're not my family. Melihat Terry yang keras kepala, Nyonya Mindy dan Tuan Roman pun menunjukkan sesuatu yang sudah mereka siapkan, yaitu keranjang bayi mewah. Mereka dengan terang-terangan mengaku siap menerima bayi tersebut apabila Terry tidak menginginkannya. All I want is to work. Nyonya Minnie pun berkata bahwa jika memang yang Terry inginkan adalah menjadi orang terkenal yang tampil di acara besar, mereka berdua siap membantu Terry mewujudkannya. Mereka mencoba mengingatkan Terry bahwa hal terpenting dalam dunia hiburan bukanlah bakat atau skill yang mumpuni, tetapi relasi alias kenalan. Nyonya Minnie dan Tuan Roman beserta seluruh penghuni di apartemen ini adalah para konglomerat yang tergabung dalam circle orang-orang penting, pemerintah, pengusaha, artis, produser, semuanya adalah teman-teman mereka. Sehingga jika yang Terry inginkan adalah panggung besar dan terkenal, mereka berdua siap mewujudkannya dengan satu syarat. Terry hanya perlu melahirkan bayi tersebut dan berikan kepada mereka jika memang Terry tidak mau merawatnya. Let us take care of things. It's settled. Tiba larut malam, Terry dibangunkan oleh mimpi buruk yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini lebih buruk lagi. Terry benar-benar didatangi oleh seseorang yang tiada lain adalah Nyonya Lily Gardenia, orang yang sempat berdebat dengan Nyonya Minnie waktu di pesta. Entah bagaimana beliau bisa masuk ke kamar Terry dan apa tujuannya. Beliau tiba-tiba membicarakan terkait bayi yang Terry kandung, bahwa itu harus dihentikan dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan hal ini. Ya, Nenek Lily pun menyerang Terry menggunakan pisau, namun ia berhasil selamat setelah mengurung diri di kamar. Tak lama, muncullah para penghuni lain yang langsung mengamankan beliau dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keesokan paginya, Nyonya Minnie dan Tuan Roman pun datang untuk memeriksa keadaan Terry. Mereka sangat senang karena Terry berhasil melindungi bayinya. Menurut penuturan mereka, Nyonya Lily memang sudah lama mengidap gangguan mental dan terkadang kambuh akibat dipicu oleh beberapa hal. I'm not even sure how she got in here. Must have left the door unlocked. Entah itu benar atau tidak, Terry hanya bisa iya-iya saja agar mereka berdua segera pergi. Di mana saat Nyonya Minnie dan Tuan Roman sudah tidak ada, Terry yang penasaran dari mana Nyonya Lily masuk pun mulai menelusuri jejaknya hingga menemukan sebuah pintu rahasia di dalam ruangan gudang kecil. Ternyata itu adalah pintu masuk yang terhubung langsung dengan kamar Nyonya Lily. Terry mulai menelusuri setiap sudut ruangan hingga tak sengaja menemukan sebuah buku berwarna merah yang isinya ada gambar setan bertanduk persis seperti yang muncul dalam mimpinya. Di tempat latihan terjadi sebuah insiden tak terduga ketika Yuli sang bintang utama tiba-tiba saja ambruk setelah kakinya mengalami kelumpuhan mendadak dan Yuli langsung dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan akan lumpuh seumur hidup. Entah apa penyebabnya, namun sebagai penggantinya, Terry ditunjuk sebagai bintang utama yang akan tampil di acara besar nanti. I want it. Tiba hari latihan terakhir yang dilakukan di panggung konser nanti, Terry memulai peran barunya sebagai bintang utama, di mana ia menunjukkan kualitas terbaiknya dan mendapat tepuk tangan dari para pelatih dan beberapa produser yang hadir di sana. Ketika sedang membersihkan make up itulah, Terry mulai merasakan kontraksi pada perutnya, namun rasanya sangat sakit sekali yang membuat Terry tidak tahan dan
Sepulangnya ke apartemen, Terry mendadak teringat dengan buku merah yang ia ambil dari kamar Nyonya Lily, di mana buku tersebut terdapat sebuah gambar kalung yang persis sama seperti yang ia pakai, yaitu hadiah pemberian dari Nyonya Minnie. Entah ini suatu kebetulan atau memang ada kaitannya, Terry yang mulai curiga pun seketika teringat dengan sepatu penghuni lama milik seseorang dengan nama Joan Cebulski dan mulai melakukan penyelidikan untuk mencari tahu di mana keberadaannya saat ini. Berbekal nama Joan Cebulski, Terry pun mendatangi setiap tempat seperti toko, kafe, dan restoran yang ada di sekitar apartemen untuk mencari petunjuk hingga membawanya ke suatu tempat yang memberikan jasa penyimpanan barang yang di situ sang petugas mengatakan bahwa 6 bulan lalu Joan memang sempat menyimpan barang-barangnya di sana namun tak pernah datang lagi setelah dinyatakan menghilang. And that was 6 months ago. What, her things? Dengan mengaku sebagai kerabat terdekatnya, Terry pun diizinkan memeriksa barang-barang pribadi milik Joan. Selain foto dan kalung salib, Terry menemukan sebuah Alkitab yang isinya terdapat satu ayat yang ditandai yang bunyinya kurang lebih, naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, telapak tangan Terry pun terbakar setelah bersentuhan langsung dengan Alkitab. Entah apa ini, Terry yang ketakutan pun langsung pergi ke gereja untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhannya. Tak lama, muncullah seorang biarawati yang tak sengaja melihat buku merah yang dipegang Terry. Ia seketika mengajaknya ke belakang untuk memberitahu terkait sesuatu yang sangat penting yang akhirnya akan mengungkap fakta tentang semua penghuni di gedung apartemen tersebut. Stay away from it. Ya, biarawati ini pun menceritakan terkait desas-desus mengenai kelompok pemuja setan yang tinggal di gedung apartemen itu sejak lama. Buku merah itu adalah kitab mereka. Saat Terry menunjukkan foto Joan Cebulski, si biarawati pun langsung teringat dengan sosok itu yang pernah datang ke gerejanya untuk minta tolong. Sampai akhirnya pada suatu malam ketika Joan mencoba kabur dari apartemen, dari keterangan beberapa saksi mata, Joan terlihat dikejar oleh beberapa penghuni apartemen dan entah kecelakaan atau memang disengaja, Joan mau tertabrak sebuah bus dan kabar kematiannya sengaja dirahasiakan oleh para penghuni gedung apartemen tersebut. They did terrible things to her, ungodly things. The paper said. Saat Terry bertanya apa tujuan mereka, biarawati pun menjawab bahwa menjelang akhir zaman akan muncul satu anak yang lahir dengan satu mata, di mana anak itu adalah hasil hubungan antara iblis dan manusia. Sosok itu diyakini sebagai pemimpin dunia baru, sosok yang lebih jahat daripada iblis, menebar fitnah, penuh tipu daya muslihat, membawa surga dan neraka palsu, kulit putih, pendek, berkaki bengkok, dan akan mengaku sebagai Tuhan. He will stop at nothing. Dan ya, biarawati itu pun langsung berdoa saat mengetahui Terry sedang hamil. Ia berkata bahwa Terry dipilih sebagai ibu yang akan melahirkan anak tersebut yang jikalau anak ini sampai lahir, maka keburukan akan menimpa muka bumi ini. Have mercy on us all. Alhasil, Terry ditemani Ani pun pergi ke dokter ilegal untuk menggugurkan kandungannya. Namun saat prosesnya sedang berlangsung, si dokter tiba-tiba terpental oleh sesuatu dan... Entah apa yang terjadi kepada si dokter, proses itu pun batal dilanjutkan. Terry mencoba menjelaskan semuanya kepada Ani sang sahabat, tetapi karena Ani tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan, Terry pun langsung pergi meninggalkannya. I have to face this on my own. Setibanya di gedung apartemen, Terry tidak langsung kembali ke kamar, melainkan pergi ke ruang terbawah gedung ini, yaitu ruangan tempat cuci baju, di mana liftnya tiba-tiba saja bergerak sendiri menuju ke bawah, yang akhirnya membawa Terry ke sebuah ruangan rahasia, tempat kelompok pemuja setan biasa melakukan ritualnya. Pada akhirnya terbuktilah perkataan biarawati tentang penghuni apartemen ini yang semuanya adalah anggota kelompok pemuja setan. Bahkan Alan yang ada di sana pun akhirnya mengaku sendiri jika pada malam saat Terry pingsan, ia sebenarnya dibawa ke ruangan rahasia ini, diikat di atas meja, dikelilingi oleh semua anggota, kemudian digadabah, tepat disaksikan oleh mereka semua demi lahirnya sang pemimpin dunia baru. Oh, you really are a marvel. Stop!
Dan ya, Terry pun terpaksa menikam Alan hingga maut. Setelah ia terus memaksa Terry ikut bergabung, ia juga mendadak ingat dengan apa yang terjadi pada malam itu, termasuk mendapatkan penglihatan tentang wujud asli iblis tersebut. Dengan cepat Terry kembali ke lobi untuk kabur dari apartemen ini, tetapi si mas resepsionis sudah keburu mengunci pintunya dan tidak akan pernah membiarkan Terry pergi, sehingga tak ada pilihan lain kecuali Terry kembali ke atas bersembunyi di dalam kamarnya. Nampaknya tak ada tempat untuk Terry bisa sembunyi karena Nyonya Mindy dan Tuan Roman sudah ada di sana menunggu kepulangannya. Sempat akan menikam dirinya sendiri, iblis yang ada di dalam perut Terry nampaknya tidak membiarkan hal itu terjadi. Pada akhirnya Tuan Roman pun jujur perihal alasan ia gabung pemuja setan, bahwa sewaktu kecil ayahnya pernah dipukuli oleh massa yang mengaku diri mereka sebagai hamba Tuhan. Sejak saat itulah ia memilih untuk berdoa pada Tuhan yang berbeda dan ikut gabung dengan sekte pemuja setan ini. Conjuring the devil was just the beginning. Dengan mulut manisnya, Nyonya Mindy dan Tuan Roman pun mencoba merayu dan membujuk Terry agar pasrah menerima takdirnya sebagai perempuan terpilih yang akan jadi ibu dari sang pemimpin dunia baru. Sehingga dengan fakta bahwa dirinya tidak bisa terus melarikan diri, Terry pun memilih untuk pasrah dan menerima takdirnya. Ya, Terry pun mendapat tepuk tangan dari semua anggota sekte, bahkan meneriakan satu slogan untuk membakar semangat, yaitu Hail Satan! Hail Satan! Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah Terry melakukan hal yang sama seperti yang Tuan Roman lakukan barusan, diikuti oleh para pengikutnya dengan kompak dan secara serentak. Hail Satan! Hail Satan! Alih-alih memberontak dan mencoba kabur, Terry yang sudah kepalang edan pun memilih untuk menari sembari diiringi musik. Hal itu membuat semua pengikut tampak sangat senang dan gembira. Sampai akhirnya Terry mengakhiri tariannya di depan jendela dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Pada akhirnya, Terry pun tamat, namun tidak bagi semua penghuni apartemen, karena di saat yang sama, Nyonya Mindy dan Tuan Roman baru menemukan calon baru yang akan menjadi ibu dari pemimpin mereka. Tamat, ending yang sangat menyesatkan. Wow, ketegangan yang sangat intens, tidak banyak jump scare tapi cukup membuat penasaran. Sedikit informasi ya, film ini adalah prequel dari film berjudul Rosemary Baby tahun 1968. Film jadul loh, udah lama banget. Sebuah film dengan genre horor psikologi yang memang kehororannya itu dibangun dari plot ceritanya, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setan membuat kesan baik pada sesuatu yang hakikatnya jelek dan membuat jelek sesuatu yang hakikatnya baik. Saya John mewakili orang-orang yang lurus mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.